Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ainunisa, NIM 1905120418 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 2019A. Di sini saya akan melanjutkan praktikum yang ketiga, yakni routing statis. Untuk sebelumnya, tujuan dari melakukan praktikum kali ini yakni untuk mengetahui bagaimana cara kerja routing statik itu sendiri dan bagaimana cara kita untuk mensimulasikan routing statik dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Dan untuk ciri-ciri routing statik ini sendiri yakni memiliki jalur yang spesifik dan ditentukan oleh admin jaringan. Terus untuk pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, kita tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Jadi, untuk mempermudahnya itu dalam lingkup jaringan yang kecil. Untuk selanjutnya, yakni kita langsung ke percobaan. Di sini terdapat skenario, di mana dalam skenario ini, itu kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, di sini telah ada suatu simulasi pada Cisco, di mana kita menggunakan router yang berjumlah 3, di mana router 1 ini nanti itu memiliki akses dengan router 3 dan router 2. Mari kita langsung lihat ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah membuat simulasi yang terdiri dari router 1, router 2, dan router ketiga. Di mana router 1 ini itu memiliki IP itu 13.13.13.1 yang menuju ke arah router 3. Dan untuk yang menuju ke arah router 2 yakni menggunakan 12.12.1. Dan untuk yang di router 1 itu tuh ada IP yang menuju ke router 1 itu 12.12.12.2, dan untuk yang menuju ke router 3 itu yakni 23.23.23.2/24. Nah, untuk router 3 sendiri itu kita terdapat 4 port yang terisi, yang dimana untuk port yang 2 itu buat server, yang 2 lagi itu untuk router 1 dan untuk router 2, di mana masing-masingnya itu memiliki IP yang berbeda-beda. Untuk yang mengarah ke server 1 yakni 33.33.3/24, dan untuk yang ke server 2 yakni ada 43.43.43/24, dan untuk yang menuju ke router 1 yakni menggunakan 13.13.13.3, dan untuk yang selanjutnya yakni ke router 2 yakni ada IP 23.23.23.3/24. Nah, untuk di router 1 itu terdapat 2 PC, di mana default gateway-nya itu yang memiliki default gateway yang berbeda namun terdapat pada satu router. Yang untuk PC yang pertama, default gateway-nya itu untuk network-nya 192.168.1.0, dan untuk yang kedua, network-nya yakni 192.168.1.64/26. Dan untuk yang PC 2, untuk router 2 itu terdapat satu PC,
di mana PC ini tuh memiliki IP 192.168.1.253/25. Langsung saja kita melakukan ke sesi percobaan. Nah, pada sesi percobaan kali ini kita akan mengisikan terlebih dahulu routing statik pada setiap routernya. Untuk router statik, kita bisa ngeklik router. Setelah itu ke config, klik statik. Nah, di sini sudah terdapat beberapa routing statik yang telah saya bikin sesuai dengan tabel yang tertera. Di sini terdapat 333330 yang melewati, di mana ini tuh 3333 itu buat networknya server 1. Jadi ini tuh menuju ke server 1, ini menuju ke server 2, dan yang ini itu untuk menuju ke PC 2. Untuk selanjutnya yakni ada di router 2. Untuk statiknya yakni kita ke PC 1, server 1, sama ke server 2. Untuk yang router 3, menuju ke server yang di router 2, terus yang ini untuk ke PC 1, mungkin cuma 2 itu untuk pengembalian yang ada di router 3. Untuk selanjutnya, yakni kita akan mensimulasikan menggunakan edit filter event list, di mana nanti untuk IP versi 4-nya kita gunakan yang ICMP untuk pengiriman paket simple PDU. Kita coba terlebih dahulu dari PC 1 ke PC 2. Ini merupakan simulasi dari PC 1 ke PC 2. Kita coba terlebih dahulu apakah bisa menjalankan dan ternyata bisa dikembalikan lagi dari PC 2 ke PC 1. Untuk selanjutnya yakni dari PC 1 ke PC 3. Jadi dari PC 1 cari dulu ke router yang pertama, ternyata dijalankan ke router kedua, lalu nyampai ke PC ketiga. Setelah itu dikembalikan lagi dari PC 3 ke PC 1 melalui router 2, router 1, setelah itu ke PC 1. Untuk selanjutnya, setelah ini akan mencoba dari PC 1 ke server 1. Jadi dicoba dari router 1 ke router 3, lalu diarahkan ke server 1. Dari server 1 akan dikembalikan lagi melalui router 3, router 1, dan ke PC 1. Untuk selanjutnya yakni dari PC 1 ke server 2. Ini hampir sama seperti yang server 1, yakni dari router 1 ke router 3 terlebih dahulu, setelah itu ke server 2. Nah, dari router 2 akan dialihkan lagi ke router 3, router 1, dan kembali lagi ke PC 1. Untuk selanjutnya kita akan mensimulasikan dari PC 3 ke
PC1. Maka dari router 2 ke router 1, setelah itu ke PC1. Dari PC1 akan dikembalikan lagi ke router 1, ke router 2, dan ke PC ketiga. Setelah dari PC3 ke PC1, yakni sekarang ke PC3 ke PC2. Untuk jalurnya hampir sama seperti yang menuju ke PC1, dari router 2 ke router 1, setelah itu ke PC tujuan yang dituju. Ini dari PC2 telah dikembalikan ke router 1, ke router 2, dan ke PC3 kembali. Nah, untuk selanjutnya yakni dari server. Jadi PC3 ke server 1, dari router 2 ke router 3, setelah itu ke server 1. Dari server 1 akan dikembalikan ke router 3, ke router 2, dan dikembalikan lagi ke PC3. Setelah itu PC3 ke server 2. Hampir sama kayak yang ke server 1, jadi ngelewatin dulu dari router 2 ke router 3, setelah itu ke server, dari server dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2, dan ke PC3. Setelah itu kita coba dari server pertama ke server 2. Karena ini hanya dari satu router, jadi tidak menggunakan router lainnya. Jadi hanya melewati router ketiga saja untuk menghubungkan antara server 1 dan server 2. Dan ternyata sukses untuk melakukan semuanya. Dan sekarang dicoba lagi dari server, maksudnya ke PC1, dan ternyata bisa, dan bisa juga dikembalikan dari PC1 ke server 1 dengan melewati router 1 ke router 3 hingga ke server 1. Selanjutnya yakni dari server 1 ke PC2. Jadi akan melalui router 3 terlebih dahulu, setelah itu ke router 1, setelah itu ke PC2, dan dari PC2 akan dikembalikan lagi dari router 1 ke router 2 hingga ke server 1. Untuk yang selanjutnya yakni dari server 1 ke PC3. Ini untuk pengecekan terakhir, jadi dari router 3 ke router 2 hingga menuju ke PC3. Dari PC3 akan dikembalikan lagi ke router 2 dan akan menuju ke router 3 ke server 1. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan ke mode real time. Jadi dimulai dari PC1 terlebih dahulu yang akan mengecek apakah untuk real time ketika kita mengecek ngeping ke PC yang akan dituju itu bisa atau tidak. Dimulai dari PC1 terlebih dahulu, nanti dari PC1 akan mencoba untuk nge-treasure IP dari PC2, PC3, dan ke server. Ini untuk yang pertama yakni treasure ke IP PC2
2 yakni 192.168.1.65, maka akan jalan dan akan menuju ke router terlebih dahulu, setelah itu ke PC2. Untuk selanjutnya yakni tracer ke 192.168.1.253, di mana 1.253 itu merupakan IP dari PC3, maka akan muncul seperti tampilan pada layar. Dan untuk selanjutnya hingga ke IP pada server. Ini untuk yang pertama yakni server yang pertama, dan ini untuk IP yang kedua yakni 434343.1. Untuk pengecekan sukses semua dari PC1, maka kita akan beralih ke PC3. Dari PC3 itu kita akan mengecek dari PC1 ke PC2, setelah itu server 1 dan server 2, 192.168.1.1, di mana itu merupakan IP dari PC1. Dan sukses untuk yang kedua yakni tracer 192.168.1.65 untuk IP dari PC2. Terus selanjutnya yakni tracer 3333.1 untuk IP dari server pertama. Selanjutnya yakni tracer 434343.1 untuk IP server kedua. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan dari server. Server akan mencoba nge-tracer ke IP server sebelah yakni 434343.1 untuk server yang kedua. Dan ini tracer ke IP PC1 yakni 192.168.1.1, maka akan sukses. Untuk selanjutnya yakni tracer ke IP dari PC2 yakni 192.168.1.65 dan ternyata sukses. Ini untuk yang terakhir yakni tracer 192.168.1.253 untuk yang IP dari PC3. Dan ternyata sukses. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.